Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gua di channel 87 ya. Jadi pada video kali ini tuh gua bakal membawakan sebuah topik yang cukup menarik gitu ya buat kita bahas, yaitu soal konflik antara Luna dan juga BBC ya, atau BlackBerry kreatif guys. Nah, tapi sebelumnya gue mau bilang gitu ya bahwa konflik itu sebenarnya sudah selesai gitu ya, dan kedua pihak juga sudah menemukan jalur hijaunya mungkin gitu ya. Melainkan yang kita akan bahas di sini itu adalah rentan gitu ya, dari awal mula si BlackBerry ini tuh dibuat sama Luna gitu ya, sampai ke akhirnya yang si BlackBerry itu harus mengikhlaskan Luna pergi gitu. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe guys, dukung channel ini terus berkembang. Dan yaudah, kita langsung ke videonya guys. Oke, mari kita awali pembahasan ini dengan mengulik gitu ya, sebenarnya kapan sih si BBC gitu ya atau si BlackBerry ini tuh mulai berkonflik sama Luna gitu. Nah, jadi pada tanggal 25 November tahun 2022 gitu ya, BlackBerry itu memberikan sebuah kabar yang cukup mengenakan habis dibilang, yaitu BlackBerry itu secara resmi akan mendrop out Bacu dari grup itu ya, dengan alasan karena Bacu itu kedapatan menggunakan bahasa kasar dan memanfaatkan kekuasaannya kepada staf. Nah, tentu aja gitu ya, sebagai LP tidak terima dengan kabar gitu ya bahwa Bacu ini tuh didepak dari Luna gitu. Apalagi kan jelas-jelas gitu ya bahwa Bacu ini tuh merupakan salah satu member yang cukup berimpact lah bisa dikatakan di grup ya. Sehingga memang mulai banyak fans yang berasumsi gitu ya, alasan sebenarnya si BlackBerry itu ngedepak Bacu itu ya karena ada kaitannya sama beberapa masalah ataupun isu yang menimpa Bacu sebelumnya gitu. Mulai dari pengembangan perusahaan bernama Cu Kodok Ltd gitu ya, atau Cu Limited Company, yang bergerak di bidang manajemen hiburan, mulai dari produksi album dan konten gitu ya, perencanaan konser hingga publikasi gitu ya, sampai ke rumor bahwa Bacu ini tuh yang akan bergabung dengan agensi baru gitu, yaitu by 4M Studio. Dan diinformasikan gitu ya dari Altipop gitu ya, saat itu Bacu itu masih sekedar mendiskusikan tentang detail kontrak eksklusifnya gitu ya dengan by 4M Studio. Dengan beberapa alasan tersebut gitu ya, disinyalir itulah yang merupakan penyebab terjadinya konflik internal gitu ya antara Bacu dan juga BlackBerry gitu. Dan menyusul kabar bahwa Bacu ini akan dikeluarkan dari Luna gitu ya, mulai banyak staf yang pernah bekerja dengan Bacu itu ikut membelanya gitu ya. Bahkan member hingga penyanyi solo Sunmi juga turut menunjukkan dukungannya gitu ya atas masalah yang tengah menimpa Bacu ini. Nah, pasti kalian yang gak terlalu ngikutin perkembangan soal drama Luna ini akan bertanya-tanya juga sebenarnya kenapa banyak pihak yang membela Bacu gitu ya. Alasannya memang gitu ya, karena si BlackBerry itu merupakan agensi yang cukup bermasalah bisa dikatakan gitu ya. Yang salah satunya itu diungkapkan oleh fansite-nya Bacu gitu ya, dimana dia mengungkapkan gitu ya kalau si BlackBerry itu tidak melakukan artisnya mereka dengan baik gitu. Dan di beberapa kesempatan gitu ya, saat ada kegiatan grup atau individu gitu ya, pihak BlackBerry ini tidak ada yang menjemput gitu ya, atau tidak ada yang misalkan tidak ada yang menjemput membernya misalkan dari mana mau kemana gitu ya. Sehingga memang terkadang gitu ya Bacu itu juga harus naik taksi gitu ya, atau diantar sama orang tuanya gitu. Dan bahkan gitu ya buat make up dan tata rambut pun itu kadang juga dibayar sendiri oleh Bacu gitu ya. Ini sungguh keterlaluan sekali gitu ya. Dan hal ini juga semakin relate juga gitu ya ketika ada member yang mulai speak up gitu ya kalau mereka tuh belum digaji gitu ya, bakal dari awal mereka debut gitu ya. Yang salah satunya itu diungkapkan oleh Mbak Yojin gitu ya pada tanggal 23 September tahun 2022 kemarin melalui platform chat FAB gitu ya. Jadi ceritanya itu kan ada penggemar gitu yang senang melihat tas bagus milik Mbak Yojin gitu, dan mengira bahwa Mbak Yojin itu orang kaya banget lah bisa dikatakan gitu ya. Namun hal itu sekataka dibantah gitu ya oleh Mbak Yojin gitu ya, dengan mengatakan bahwa tas itu adalah pemberian oleh ibunya gitu ya. Dan Mbak Yojin juga mengaku dia bukan orang kaya tentunya, dan Mbak Yojin juga mengaku juga belum menerima penghasilan gitu ya. Dan ketika ada penggemar yang nanya seberapa lama emang gaji itu belum dibayarkan gitu ya, Mbak Yojin itu kemudian menjawab dari sejak mereka debut gitu. Yang at least gitu ya kan si BlackBerry itu belum bayar gaji mereka itu selama mau hampir 4 tahun gitu ya. Lu bayangin, gue ini ngambil timingnya itu pas Bayojin itu bikin klarifikasi ataupun bikin statement kayak gini gitu ya. Ibu Dodo berarti kan mau hampir 4 tahun Luna debut gitu ya. Dan gak cukup sampai di situ juga, sebenarnya si BlackBerry itu juga pernah gitu ya mengalami masalah keuangan serius di tahun 2021 gitu ya. Yang dimana momen paling pecahnya itu adalah ketika para fans rame-rame gitu ya minta tolong ke Elon Musk ya buat membantu menyelamatkan dan membiayai Luna gitu, segitunya gitu, sampai fans yang harus turun tangan buat mencari uluran tangan lah gitu ya bisa dikatakan.
Makanya banyak fans gitu ya yang kayaknya cukup muak juga gitu dengan agensi ini gitu ya, sehingga rasanya gitu ya Bacu lah memang layak untuk dibela gitu. Dan karena hal ini pula gitu ya Bacu itu harus melakukan perang hukum lah melawan BlackBerry gitu ya. Nah jadi sebelumnya kan pada tahun 2022 lalu itu kan terungkap bahwa Bacu itu telah mengajukan gugatan terhadap agensinya saat itu BlackBerry Kreatif gitu. Nah hasil dari Koreabu gitu ya, pada saat itu masa yang dilaporkan itu adalah pembayaran pendapatan dan pelanggaran kepercayaan gitu. Pengadilan pada awalnya itu menyetujui gitu ya sebagian kasusnya dan memberikan injunksi awal kepada sang artis atau Bacu gitu ya. Dan kemudian setelah setahun itu, tepatnya pada Maret 2023 kemarin gitu ya, pengadilan gagal melakukan upaya mediasi antara kedua pihak gitu. Nah tapi di sisi lain gitu ya, si BlackBerry ini justru membuat klaim mengejutkan gitu, yaitu mereka mengklaim gitu ya bahwa Bacu itu telah menganiaya anggota staf sehingga dia dikeluarkan dari Luna pada November tahun 2022 kemarin gitu. Nah namun gitu ya, Dispatch akhirnya menyelidiki kasus ini dan mengungkapkan laporannya gitu. Dispatch kemudian memberikan paparan mendetail gitu, yang mana laporan media bagian sini akhirnya publik sepenuhnya berpihak gitu ya pada sang artis gitu ya, alias semua dukungan itu mengarah kepada Bacu, jadi tidak ada yang peduli juga sama si BlackBerry ya. Dan anggota staf lain yang pernah bekerja dengan sang idol juga membelanya gitu, membelanya gitu ya, bahkan membantah tuduhan BlackBerry gitu. Gugatan itu akhirnya mendapatkan keputusan pengadilan gitu ya pada 17 Agustus kemarin. Divisi Sipil ke-12 Pengadilan Distrik Utara Seoul juga menyatakan BlackBerry kalah, sehingga kontrak eksklusif mereka dengan Bacu itu yang didatangani pada Desember 2017 itu batal gitu. Dan tak hanya itu gitu ya, pengadilan juga memerintahkan perusahaan hiburan tersebut untuk menanggung biaya litigasi bagi kedua belah pihak. Nah dengan putusan ini gitu ya, pertarungan hukum yang panjang antara Bacu dan BlackBerry itu akhirnya berakhir gitu ya. Gue di sini ngerangkum aja gitu ya biar cepet selesai juga, tapi emang cukup panjang juga sebenarnya kalau lu mau track back gitu ya soal perang hukum antara si Bacu dan juga si BlackBerry ini gitu ya, cukup panjang juga, jadi gue rangkum saja gitu ya biar lu juga cepat ngerti dan intinya juga lu tahu gitu ya gimana perang hukumnya antara si BlackBerry itu dan juga Bacu gitu sendiri gitu ya, karena emang cukup panjang juga dramanya dari tahun kemarin itu dan cukup apa ya, cukup juga pada waktu itu gue ngedengar berita-beritanya gitu ya. Jadi ya kalau sudah ada keputusan pengadilan ini ya gue cukup bisa bersyukur dan senang aja gitu dengan kabarnya gitu. Nah setelah itu gitu ya, baru jatuh ke tiap tangga gitu ya. Dari awalnya cuma Bacu doang yang pengen keluar, kini BlackBerry itu harus pusing lagi gitu ya, karena ternyata 11 member lainnya itu juga pada situ mengajukan penangguhan kontrak gitu. Dia bisa cabut rame-rame dari BlackBerry atau apa ya istilahnya itu, ngugat rame-rame si BlackBerry ini gitu ya. Dikeroyok dia gitu ya. Yang awalnya yang berhasil menang itu terhitung ada 6 member gitu ya, yaitu Kim Hyun-jin, VP, Bahejin, Kim Lip, Jin Sol, dan Bachoiri gitu. Sebelum akhirnya pada tanggal 16 Mei kemarin itu kan 5 member yang tersisa yaitu Hassel, Ypes, Jojin, dan Oliviahi dan serta juga Bagowon itu akhirnya kan memenangkan gugatan gitu ya, setelah didukung penuh oleh pengadilan tinggi Seoul gitu. Dan dengan ini kedua member itu pun resmi melakukan kontrak mereka dengan BlackBerry gitu ya. Beberapa member mulai masuk ke agensi baru gitu ya, sementara 5 member lain memutuskan untuk membuat ID group baru bernama Lusemble, atau yang kepanjangan itu adalah Luna Assemble, yang berada di bawah naungan CDD INM gitu. Walau sempat awalnya gitu ya si apa ya Luna Assemble juga sebenarnya juga seperti gue juga gitu ya sama BlackBerry, karena si BlackBerry itu kekeh karena nggak boleh bikin grup pakai embel-embel nama Luna gitu. Oh sayangnya gitu ya harus kalah lagi gitu ya, dan akhirnya semua member pun itu bebas promosi menggunakan trademark Luna gitu. Jadi emang sial banget ya agensi gitu, lebih sial dibanding si Somu gitu ya, nggak ngehafat ini mah trademark Jipren gitu ya. Dan setelah itu Bacu juga sendiri sudah mulai debut solo dengan track berjudul Hole ya, dan juga beberapa member juga bikin project yang namanya ATMS gitu ya, yang juga ya bagus-bagus lah gitu ya kalau bisa dikatakan. Nah menurut gue itu aja yang bisa gue sampaikan pada ini, cukup singkat juga karena gue itu menyingkat sebenarnya dan juga merangkum gitu ya apa yang penting saja, dan gue juga masukkan ke dalam konten masa ini. Intinya biar lu ngerti juga sama datang kasusnya ataupun drama Luna ini gitu ya, biar lu juga nggak pusing-pusing juga gitu ya, dengan pembahasan gue ya agak cukup panjang lebar gitu, soalnya emang panjang banget dan juga kasus itu misa-misa guys, jadi cukup sulit juga gitu ya menyatukan banyak sekali beberapa berita-berita dalam satu itu, apalagi kan berita-berita itu misa-misa ya, jadi gue harus memfilter gitu ya
tanggal-tanggalnya seberapa gitu ini berita, apakah sesudah artikel ini atau sebelum artikel itu gitu. Jadi emang agak cukup berat juga, tapi alhamdulillahnya gue sudah berhasil merangkum ini dan juga bisa memberikan ke lu, semoga aja memang jelas juga penjelasannya. Intinya gitu ya, pada awalnya si Block B ini itu ngedepak Bacu gitu ya dari Luna, akhirnya kan terus memunculkan banyak kontroversi, terus akhirnya kan perang hukum gitu ya. Akhirnya setelah Bacu keluar itu para member 11 pun juga sebenarnya juga pengen cabut juga gitu ya, karena melihat Bacu yang berhasil memenangkan apa ya, perang hukum melawan si Block Berry ini. Makanya emang para member itu inisiatif pengen keluar juga gitu ya, tanpa pun disuruh gitu ya, karena emang mungkin cukup mak juga gitu ya, 4 tahun debut belum digaji, lu bayangin ya. Oke, mungkin sebelum itu mungkin segitu aja guys dari gua. Mungkin nextnya gue bakal bahas si cepet si 50 lagi gitu ya, karena konon katanya mereka sudah disband gitu ya, dan juga lagi seru-serunya ini drama gitu ya, ngangkat-angkat lagi. Walaupun emang sebenarnya gue udah bosan juga sih mantauin drama si 50 ya, karena gak bisa beresin juga. Mungkin gue bakal bahas juga gitu ya, tapi next aja lah gitu, ini next video aja mungkin bakal gue bahas. Oke, so kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang salah mau dikoreksi gitu ya, dan kalau mau di request bisa di drop aja dulu komentar. Ya udah, kru yang bertugas mengucapkan see you the next time, and bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya, mantap.